Halo, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali saya akan mengajak Bapak Ibu masuk di dalam sebuah saat yang sangat istimewa, saat yang sangat indah dalam hidup kita sebagai manusia, yaitu saat di mana kita boleh berhubungan intim dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu saya bersyukur kalau ada di antara saudara mulai terbiasa bersaat teduh. Bahkan 30-40 menit itu rasanya begitu singkat ya. Setelah selesai mendengar rekaman ini pun Anda masih ingin lebih dalam lagi, silakan terus lebih dalam hadirat Tuhan. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kebersamaan dengan Tuhan itu lebih dari cukup bagi hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu saya ajak saudara sekarang ya masuk dalam saat teduh langsung. Kita akan nyanyikan sebuah lagu lama. Kalau tidak salah yang menyanyikan adalah Sidney Muhyiddin. Judulnya Tiada Sepertimu. Saya suka kata-katanya, liriknya ya, karena kalau saya bernyanyi saya suka meresapi liriknya lebih dulu, lebih daripada nada dan iramanya. Tapi juga lagu ini nada dan iramanya sangat bagus dan saya sangat senang sekali ya. Yuk kita nyanyi lagu ini sambil kita bawa diri kita berbicara, sebagaikan berbicara dengan Tuhan ya. Puji Tuhan. Oke. Puji Tuhan. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku senang kamu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku senangkan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatku, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku senang kamu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Puji sembah tiada sepertimu.
segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segala hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendak, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ingin hidupku senangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Oh, bagimu Tuhan. Terimalah segenap hidupku bagimu Raja, bagimu Tuhan, di segalanya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, 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 haleluya.
Segala puji, hormat, sembah bagimu Raja selamanya. Untuk selamanya. Yesus, kami tinggikan namamu, kami muliakan namamu, oh Tuhan. Segala pujian, segala hormat, sembah hanya bagimu Raja, oh Raja. Puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Dari Allah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terima segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Persembahkan segalanya, segenap kehendakku, keinginanku, masa depanku, rancanganku, semuanya kami serahkan dalam tanganmu. Sebab hidupku milikmu Bapa, ku selamanya, selamanya hanya milikmu. Bagimu Bapa, segala hormat bagimu Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan kami boleh bersama-sama datang kepadamu. Anugerah-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, selamanya Tuhan. Dan Kau sangat mengasihi kami. Sampai sekarang kami percaya Kau sangat mengasihi kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berhenti, Tuhan. Terima kasih Bapa. Sudah kami akan bersama-sama belajar firman. Nyatakan kebenaran-Mu untuk kami belajar. Walaupun sedikit, walaupun hanya remah-remah, tetapi ketika kami boleh menikmati dengan sungguh-sungguh, itu akan menjadi sebuah hal yang luar biasa. Akan bertumbuh, berbuah-buah, dan menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan tolong kami, sertai kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya.
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan ajak kita melanjutkan pembacaan kita ya di dalam Lukas pasal yang ke-7 ya. Injil Lukas pasal yang ke-7. Kita sudah sampai pada Injil Lukas pasal yang ke-7, tidak terasa, dan kita bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kita boleh belajar setia, berdisiplin ya. Luar biasa sekali. Haleluya. Lukas pasal 7, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum ya. Ayatnya banyak sekali ini. Saudara coba baca juga dari Alkitab ya, selain mendengarkan dari saya, supaya kalau saya ada yang terlewat atau salah, saudara tahu, paham, dan membaca sendiri dari Alkitab saudara. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Yesus menyembuhkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes mendengar kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah seruan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau.
Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes, namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang tidak kukatakan kepadamu? Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Suatu pasal yang begitu indah dan Tuhan tempatkan dalam diri saya, hati saya hari ini, yang harus saya bagikan kepada saudara adalah tentang Yohanes Pembaptis yang mengutus murid-muridnya datang kepada Yesus. Saudara bisa lihat pada ayat 18 sampai ayat ke-23. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menarik adalah pada ayat 20. Setelah Yohanes mendengar perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yesus, Yohanes dalam ayat Lukas 7 ayat 20 berkata begini, dan ketika kedua orang itu sampai kepada, ayat 19 bukan ayat 20. Yohanes ia memanggil dua orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ingat, Yohanes inilah yang pernah membaptis Yesus. Yohanes inilah yang berkata kepada orang banyak, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang menanggung dosa dunia, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes ini yang memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi menarik, Yohanes Pembaptis pula yang di dalam penjara mengutus murid-muridnya untuk menanyakan apakah Yesus itu Mesias yang dijanjikan. Kalau kita melihat di sini, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, ya, atau mengasumsikan bahwa
kelihatannya ada something wrong ini, ada sesuatu yang salah di sini. Secara umum kita bisa melihat bahwa seolah-olah Yohanes ini sedang kehilangan atau goyah imannya. Ya kan, kalau dia tidak goyah, saya tidak menemukan alasan mengapa dia harus menyuruh muridnya bertanya apakah Yesus itu Mesias. Betul kan? Saya tidak menemukan alasan lain selain timbulnya goyah dalam hati Yohanes Pembaptis. Dan ini menurut saya dikuatkan oleh kata-kata Yesus pada bagian ayat 23. Dalam pesan terakhir kepada murid Yohanes yang diutus oleh Yohanes itu bertanya pada Yesus tadi, Yesus memberikan pesan terakhir pada ayat 23 untuk Yohanes seperti ini. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, menarik sekali bukan? Jadi kita bisa melihat di sini tampaknya orang sekali Yohanes pun bisa sempat goyah. Benar gak sih dia adalah Mesias yang dijanjikan? Dan itu dia alami bukan dalam keadaan yang enak, memang dalam keadaan yang sedang sangat terpuruk Yohanes itu. Dia di penjara. Mujizat tidak terjadi pada waktu dia menyampaikan kebenaran. Pada waktu dia menyatakan kebenaran kepada Yohanes, pertolongan dari surga tidak serta-merta terjadi. Tidak ada malaikat yang tiba-tiba turun dari surga membuka pintu penjara bagi Yohanes Pembaptis. Tidak ada. Bahkan Yohanes Pembaptis ini akhirnya harus mati dipancung. Ya, tentu saudara tahu peristiwanya. Jadi orang seperti Yohanes tampaknya juga bisa goyah. Tapi Yohanes luar biasa. Sekalipun dia tidak bisa datang kepada Yesus sendiri, dia mau menyuruh utusannya untuk mendengarkan apa perkataan Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan ini membuat Yohanes kuat sampai akhir. Dia dipenggal, tapi dia tetap pegang imannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, siapapun bisa goyah imannya. Apalagi ketika menghadapi kesusahan, kesesakan. Apalagi kalau kesusahan, kesesakan yang kita alami sekarang adalah karena kita mau menurut firman. Itu lebih berat. Kita menuruti firman, sekarang kita susah. Itu bisa membuat kita kecewa. Kok Tuhan gak tolong-tolong? Seolah-olah begitu ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tetapi kuncinya supaya saudara kembali kuat dan pegang iman sampai akhir adalah tetap dengarkan perkataan Yesus. Datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bersaat teduh, baca firman, dengarkan khotbah, supaya iman saudara tetap terpelihara kuat sampai akhir, apapun yang terjadi dalam hidup ini. Sekali lagi, izinkan saya mengingatkan, hidup di dunia ini sementara. Kesenangan yang kita alami sementara. Penderitaan yang kita alami pun sementara. Jangan sampai apa yang sementara ini membuat kita harus kekal di neraka nanti suatu saat, bukan kekal di surga. Ya, tetap dengarkan perkataan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, kadang-kadang memang ada orang-orang yang diizinkan Tuhan menerima kemuliaan yang lebih besar, yaitu orang-orang yang sudah melakukan firman, tetapi diizinkan Tuhan menderita. Itu kemuliaan yang lebih besar, diizinkan Tuhan sebenarnya akan dialami, diterima orang itu suatu saat kelak. Dan dalam keadaan seperti itu, jangan goyah iman. Tetap kuat, pegang Tuhan sampai akhir. Dengarkan perkataan Yesus, datanglah pada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita akan datang bersamamu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami terus dekat kepadamu, terus dekat sehingga kami tidak goyah Tuhan. Karena gak gampang hidup ini Tuhan. Kami tahu. Terkadang bahkan ketika kami melakukan firman, kami menemukan keadaan tidak semulus yang kami inginkan. Justru mungkin malah penderitaan bertambah ketika kami melakukan firman. Bisa jadi. Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, kami mau tetap pegang iman kami sampai akhir. Karena kami mau terus menyadari hidup di dunia ini sementara. Dunia bukanlah rumah kami.
harus kami capai suatu saat kelak adalah kekekalan di dalam kerajaan surga. Tolong kami umat Tuhan. Hamba tidak tahu seberapa di antara kami yang diizinkan mengalami ini, sudah melakukan firman, tapi ketika melakukan firman berhadapan dengan penderitaan, karena Kau sedang menyediakan kemuliaan yang lebih besar bagi mereka ini, Tuhan. Kiranya Tuhan kuatkan setiap orang yang mengalami hal ini sampai akhir dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudara dikasih Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa untuk nama-nama yang kita kenal, orang-orang yang kita kenal yang belum percaya Yesus. 3 nama minimal ya. Nah, saudara doakan, kita doakan supaya mereka boleh menerima Tuhan. Tuhan buka jalan bagi pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama masing-masing. Saudara-saudara kami seiman yang menderita aniaya sengsara karena nama Kristus, karena kebenaran firman. Kuatkan iman mereka Tuhan. Dan kalau boleh tentu kami mohon Tuhan, lepaskan mereka dari penderitaan aniaya yang begitu berat itu Tuhan. Tolonglah saudara-saudara kami seiman dimanapun berada Tuhan. Kami berdoa juga bagi bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Ampuni kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Tuhan ampuni kami. Terus kami berdoa bagi Indonesia. Berikan keamanan, kedamaian, ketentraman atas bangsa kami, kesejahteraan, bahkan pertobatan Tuhan atas bangsa Indonesia. Berikan pertolongan agar lebih dan lebih banyak jiwa berbalik sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu atas Indonesia. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang hamba yang disebut hamba-hamba Tuhan, pendeta, memiliki gelar teologi, gelar kependetaan, gembala sidang, guru Injil, evangelis, dan lain-lain. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya Kau memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya Kau memberikan kami semuanya hati yang tulus ikhlas, kami dan keluarga kami. Berikan hati yang tulus ikhlas melayani Tuhan, sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Tuhan, tolong kiranya agar jangan satupun di antara kami yang mempermalukan nama Tuhan. Cukupkan segala yang kami perlukan. Dan kiranya Tuhan, Engkau juga memperlengkapi kami dengan talenta-talenta karunia yang lebih-lebih lagi, sehingga kami mampu semakin berdampak bagi kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan, kami layani. Tuhan juga tolong mereka, berikan pertumbuhan iman yang baik, berikan kesungguhan pada mereka sehingga mereka semakin bertumbuh dalam iman percayanya kepada-Mu Tuhan. Tolonglah anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Dan sekarang Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit, baik sakit di rumah sakit, sakit di rumah maupun di berbagai tempat. Kami bersyukur buat kesembuhan-kesembuhan yang sudah terjadi sepanjang Tuhan waktu-waktu ini. Kami berterima kasih dan kami percaya jamahan kuasa yang sama mampu terjadi hingga hari ini. Sebab itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami serahkan anak-anakmu yang sakit dalam tanganmu. Tuhan, kiranya kau jamah, tolong sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dalam masalah juga, kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, Tuhan nyatakan kesalahan kami umatmu. Dan tolong kami sehingga kami mampu segera bertobat. Dan kalau masalah ini terjadi karena Tuhan punya rencana ke depan yang belum kami ketahui saat ini, ataupun sudah kami ketahui, kiranya Tuhan akan kuatkan kami sehingga kami mampu berjalan terus tegar dalam jalan Tuhan. Dan kami akan dikuatkan untuk tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan juga dalam tangan Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang terikat oleh kuasa dosa, kuasa kegelapan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan, kuasa dosa, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir kau keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah menjamah menyertai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu terjadi, melepaskan anak-anak-Mu dari kuasa belenggu dosa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan sekarang saudara yang kasih Tuhan, saya persilakan kita masing-masing berdoa untuk pergumulan doa kita pribadi lepas pribadi. Haleluya. Baik, sudah ya, yuk kita akan doa lebih jauh. Tuhan, sekarang kiranya Kau memberkati keluarga kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami. Kami sungguh mohon kepadamu agar di dalam segala hal, dalam segala perkara, Engkau menjadikan kami alat-alat bagi hormat kemuliaan nama-Mu hingga hembusan nafas kami yang terakhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.